Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Ar-Rahman itu biasanya dipakaikan dengan arti pengasih, karena Ar-Rahman itu untuk dunia dan akhirat. Sedangkan Ar-Rahim itu dipakaikan biasanya maknanya penyayang, karena Ar-Rahim ini hanya untuk akhirat. Nah, lalu artinya Allah yang Maha Ar-Rahman, pengasih. Artinya bahwa Allah itu mengasih, memberi orang yang Dia sayang dan orang yang tidak Ia sayang. Allah itu mengasih, kada pilih kasih. Kafir dikasihnya, orang Islam dikasihnya, orang fasik zalim dikasihnya, orang takwa dikasihnya. Nah, jadi tidak semua yang dikasih Allah itu menunjukkan disayang oleh Allah. Nah, kalau Ar-Rahim, nah ini Allah Ta'ala itu Maha Penyayang. Orang yang penyayang, Allah Maha Penyayang hanya kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau mengasih, Allah kada pilih kasih. Bisa-bisa makin jahat, makin banyak diberi Tuhan. Tapi kalau Allah itu menyayangi, Allah kada sembarang menyayangi orang. Hanya orang-orang tertentu yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang memecahkan leher orang-orang yang perkasa dengan kematian. Artinya sehebat apapun, seperkasa apapun manusia, dia akan pecah dengan datangnya kematian itu. Menghancurkan Allah tulang punggung Kisra dengannya kematian itu. Kisra itu biasa dipakaikan untuk raja-raja Persia. Raja-raja Persia itu disebut dengan gelar Kisra. Dan dengannya kematian pula Dia Allah memindikkan angan-angan kaisar-kaisar. Kaisar itu biasa dipakaikan untuk raja-raja Romawi. Raja-raja Rom itu dipakaikan kalimatnya kaisar. Kalau Persia Kisra. Dia Allah memindikkan angan-angan kaisar-kaisar yang hati mereka senantiasa lari dari ingat kematian, sehingga datang kepada mereka janji yang benar, maka menjatuhkan mereka dalam kuburan, maka mereka itu dipindah dari istana ke kuburan, dari terangnya tempat tidur kepada gelapnya liang lahat, dari bermain-main dengan gadis-gadis dan anak-anak muda dipindah kepada kerasnya penderitaan dengan binatang-binatang kecil dan ulat-ulat, dari merasakan kenikmatan makanan dan minuman dipindah kepada berguling-guling di tanah, dari kejinakan hati dipindah berkumpul kepada keliaran hati karena sendirian, dan dari tempat tidur yang empuk ke tempat jatuh yang keras. Itulah yang disebut dengan kematian tadi, atau al-maut itu. Maka perhatikanlah apakah mereka
menemukan binting-binting dan kemuliaan dari kematian itu, dan dinding dan penjagaan dari kematian. Padahal penjagaannya, pemeliharaan kesehatannya, obat-obatannya, perawat-perawatnya cukup, raja-raja. Tapi itu sedikit pun kada akan bisa menunda ajal, menunda kematian. Kada ada pengaruhnya. 1000 bisi perawat menjaga kesehatan. Itu kalau presiden, dokter mata ada spesial, dokter hati ada spesial, dokter tulang ada spesial, dokter hati, jantung, ginjal ada spesial semua. Jadi bila sakit mata panggil dokter mata, sakit gigi dokter gigi panggil. Tapi sekian dokter itu banyak, kada akan bisa menunda ajal yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi baubat itu jangan sedikit ada dalam hati, hendak panjang umur. Baubat itu sebutin aja tujuannya mengurangi sakit, itu aja. Apa baubat? Supaya jangan tapi sakit. Memanjangi umur, ubat itu kada bisa memanjangi umur. Bahkan keracunan ubat bisa balakas mati. Jadi ubat itu tujuan apa? Mengurangi sakit. Sakit gigi minum ubat supaya kawa guring, itu benar aja. Kalau menunda umur kada kawa. Dan perhatikanlah, adakah kamu melihat seorang pun dari mereka, atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar. Kalau sudah mati kada terlihat lagi orangnya, suaranya pun kada terdengar lagi. Banyak manusia yang berlindung daripada kematian, padahal di perlindungan itu kematiannya menunggu. Banyakkah itu? Ini garing nak baubat dibawa ke Banjar. Ternyata malaikat maut menunggu di rumah sakit Ulin, sudah nama adanya. Sampai sampai ambulan ke sana, belum turun pada motor ambulan sudah habis. Jadi kita mencari tempat berlindung dari kematian, atau di tempat itu sudah bertunggu.